Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara. Thank you. Minggu kedua Januari. Tuhan masih tetap sama. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Amin. Ya, sesuai yang tadi kita sudah tahu bahwa tema bulan Januari adalah We Are One. Ya, kita langsung saja, boleh langsung ditampilkan. Belum tampil? Oh, sudah. Di sana belum tampil. Ya, jadi judul korbannya juga sama Bapak Ibu ya, We Are One. Ya. Apa sih komunitas itu Bapak Ibu? Ya. Kalau kita bilang We Are One, kita bersatu, ya. Kita tahu banyak sekali komunitas bukan hanya di Indonesia tapi di dunia ini ya. Ini ada komunitas, ada mobil, ada motor, mungkin ada beberapa yang ada naik motor di sana kali ya dari jemaat kita. Ya. Kemudian ada juga ini komunitas pencinta alam, pendaki gunung, ya. Jadi banyak sekali komunitas di Indonesia ini. Ini sudah boleh dinyalakan monitor yang depan saya. Bapak Ibu, saudara, apa sih hal utama dalam komunitas? Ya, yang utama apa tuh? Ada kesamaan, udah pasti ya. Jadi kalau misalnya tadi klub motor, pasti sama-sama harus punya motor. Misalnya klub Mio, harus punya Mio. Kalau motornya Harley Davidson ya nggak bisa masuk klub motor Mio gitu ya. Kemudian ada sama-sama hobinya sama. Kalau pencinta alam sama-sama hobi daki gunung. Ya, ada seperasaan, ada sepenanggungan, ada senasib, ya, saling membutuhkan. Ya, kita tahu kadang-kadang kita tahu bahwa komunitas Indo dimanapun itu juga di luar negeri, mungkin di Inggris, di Eropa, di Amerika, ya, ketika ketemu pasti ini ya saling membela. Karena apa? Karena merasa senasib, sama-sama merantau di negara orang, gitu ya. Jadi senasib, sepenanggungan. Ya. Tadi juga sama, kalau di klub pencinta alam sama-sama suka outdoor, kegiatan luar ruang. Ya, bukan kegiatan di dalam ruang. Jadi hal itu ada di komunitas. Beda dengan individu Bapak Ibu ya. Kalau individu, kita sudah nonton video yang minggu lalu ya. Ya apa sih harapan tahun depan? Itu kan harapan individu ya. Semua beda-beda. Mungkin dari 100 orang yang ditanya, semuanya beda. Tetapi kalau komunitas seharusnya sama. Misalnya apa sih harapan kamu, harapan komselmu di tahun depan ya? Harusnya satu komsel sama. Atau harapan Abalof sekarang tahun depan seharusnya sama. Ya, kita bisa ada dalam komunitas karena apa Bapak Ibu? Ya, memiliki visi, tujuan yang sama. Ya, kalau di Abalof, visinya tahu ya Bapak Ibu, nanti kita akan buka. Jadi memiliki visi, tujuan yang sama, memiliki konsep yang sama. Kemudian nilai-nilai yang sama. Sehingga kita bisa ada dalam satu komunitas. Ya, nah kalau di Abalof itu apa Bapak Ibu ya? Jadi tujuannya, visinya apa? Pasti melakukan amanat agung. Ya, kita disesuaikan, kita breakdown menjadi visi Abalof seperti ini Bapak Ibu ya, visi Abalof. Ya, boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Cara hafalnya gampang Bapak Ibu. Jadi visi ini mengandung 4 unsur. Ya, Bapak Ibu lihat ada murid Kristus melalui komunitas sejati, komsel, kemudian gerakan kasih Bapa Surgawi, kerajaan Allah. Jadi gampang ya, murid Kristus, komsel,
kasih Bapa, kerajaan surga. Itu aja. Jadi kalau ketika ditanya pasti mengandung 4 unsur ini, ya. Itu adalah penjabaran dari amanat agung Matius 28, 19, 20, ya. Jadi tujuannya sama, visinya sama, ya, ketika kita bilang Aba Love. Kemudian konsepnya apa? Konsepnya apa Bapak Ibu? Nah, kita di Aba Love itu adalah kita mengandung sistem pemimpin yang banyak, ya. Bukan cuma tunggal Bapak Ibu, bukan cuma single. Ya, semua pemimpin di level manapun pasti jamak, ya. Saya, Pak Han, Pak Yoni. Kemudian juga kalau di Komsel ada tim PKS. Kemudian di Ibadah Youth Pro ada tim kepemimpinan Ibadah Youth Pro. Di Kega juga ada, di LED juga ada. Jadi bukan satu orang. Sehingga kita bisa saling menegur. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Ya itu bisa saling menegur. Kalau kita cuma sendiri, tidak ada yang berani menegur. Jadi ketika sudah menyimpang, ditegur, marah. Lu kan mesti tunduk mesti tunduk sama pemimpin. Jadi akhirnya pemimpinnya bisa menyimpang. Tapi ketika pemimpinnya banyak, ditegur Bapak Ibu. Ya, jadi tidak bisa menyimpang. Kayak lu udah mulai sombong deh, ayo balik lagi gitu. Nah, itulah fungsinya. Kemudian apa konsep yang lain? Networking Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita misalnya menjangkau satu daerah, kalau di daerah itu sudah ada gereja yang bukan Aba Love, kita tidak akan bangun Aba Love Bapak Ibu. Tapi kita akan membangun hubungan dengan gereja itu, bekerja sama dengan gereja itu, sehingga kita bisa menjangkau daerah itu. Ya, jadi tidak mendirikan sebanyak-banyaknya gereja Aba Love, tidak. Itu konsep kita. Kecuali daerah itu belum ada gereja sama sekali, kita mungkin bisa akan mendirikan. Ya. Itu salah satu beberapa konsepnya. Nah nilainya apa Bapak Ibu? Salah satu yang utama adalah ada banyak nilai ya. Pak Han juga kemarin sudah menjabarkan dengan lengkap, dengan detail. Ya. Tapi yang utama adalah Pak Han juga kemarin sudah mengatakan hamba dalam kasih Kristus. Ya. Kalau kita ngomong hamba dalam kasih Kristus, pasti termasuk semua sifat-sifat Kristus yang lain ya. Kemarin Pak Han juga sudah bilang ada lemah lembut, ada sabar, kasih, segala macam ya. Nah, tapi itu semua tercakup dalam hamba dalam kasih Kristus. Nah, ketika kita bicara hamba dalam kasih Kristus, itu ayatnya adalah di Filipi 2, 5-8. Saudara, ya, saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lewat ayat ini Bapak Ibu kita banyak belajar. Ya, ada beberapa hal yang kita bisa belajar. Yang pertama adalah pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Biasanya pikiran kita berasal dari beberapa ya Bapak Ibu. Kita tahu biasanya ada 3, dari ego kita sendiri, dari iblis, kemudian dari Tuhan. Nah yang kita mau pikiran, tentu pikiran perasaan dari Tuhan, dari Kristus. Kemudian dikatakan hamba. Saya bacakan lagi tadi nah. Dan mengambil rupa seorang hamba Bapak Ibu ya. Jadi tidak dikatakan mengambil rupa seorang tuan, mengambil rupa seorang rabi, mengambil rupa seorang bisnismen, mengambil rupa seorang pendeta. Enggak Bapak Ibu. Tapi mengambil rupa seorang hamba. Mungkin ada yang berkata, kalau Yesus pada waktu itu mengambil rupa seorang pemimpin agama, Rabi Yahudi, mungkin lebih gampang kali ya. Semua orang-orang pasti percaya, oh iya benar, ini raja yang diutus. Tapi masalahnya Bapak Ibu, ketika Yesus mengambil rupa seorang pemimpin agama yang besar,
Mungkin Yesus tidak dihukum mati, sehingga tidak bisa menebus setiap dosa manusia. Makanya Yesus mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Ya. Jadi hamba itu tidak punya hak, Bapak Ibu. Ketaatan total. Ya. Kalau kita bilang hamba, budak, sama sekali nggak ada hak kan. Pokoknya taat aja. Tidak bisa ngomong, kenapa nggak boleh? Kenapa ini? Kenapa saya harus mengerjakan ini? Nggak bisa. Taat, tidak punya hak sama sekali. Itu hamba. Kemudian juga dari ayat Filipi 2:5-8 ini kita juga bisa, Yesus bilang merendahkan diri. Bukan cuma merendahkan hati Bapak Ibu, tapi merendahkan diri. Siap untuk diinjak-injak, dihina, dilecehkan, itu merendahkan diri Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Cara memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, buang semua yang tidak sesuai. Yang kedua, isi dengan firman Tuhan. Ayatnya di sini. Yakobus 1:21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya roh, jiwamu diselamatkan. Ya. Jadi dua hal tadi. Buang yang tidak sesuai, buang semua kejahatan, buang semua pikiran-pikiran kotor, isi dengan firman Tuhan. Caranya gimana? Buang yang kotor, isi dengan firman, caranya gimana? Bapak Ibu pernah kalau kita lihat akuarium, airnya kotor, mau diisi dengan yang baru, kalau ikannya sensitif, Bapak Ibu nggak bisa tuh ikan main dipindahin ke ember, akuarium dibuang, dibersihkan, ikan diisi lagi dengan air yang bersih. Ikannya mati Bapak Ibu, karena sensitif. Jadi mesti pelan-pelan Bapak Ibu. Ya, dikasih selang, pakai air bersih, sehingga dia mulai meluap, yang kotor mulai keluar, sampai bersih. Ya. Atau kalau mau, karena saya di bengkel, kalau kita mau kuras radiator mobil gimana Bapak Ibu? Sama, kalau kita mau kuras radiator, kalau kita cuma buka yang di bawah, keluar semua, isi baru, itu nggak bersih Bapak Ibu. Karena yang di mesin-mesin tuh masih ada. Jadi caranya, buka atas, buka bawah, pakai selang, air bersih, mesin dinyalain Bapak Ibu. Mesin dinyalain sehingga dia muter, yang kotor kebuang ke bawah, yang baru ngisi. Terus perlu waktu sampai akhirnya semua ketika kita lihat di bawah yang sudah keluarnya bersih, nah itu sudah bersih. Jadi seperti itu Bapak Ibu, membuang pikiran-pikiran kotor, kejahatan itu dan isi dengan firman Tuhan, caranya seperti itu. Kita isi dengan firman Tuhan, baca setiap hari, itu pelan-pelan akan kebuang tuh. Jadi sambil isi sambil buang, nggak bisa, oh buang dulu ya. Yang jahat dibuang, iri hati dibuang, ini dibuang, baru nanti isi dengan firman Tuhan. Bukan gitu, tapi sambil kita baca, maka yang lama akan terbuang. Bagaimana taunya? Sudah terisi dengan firman Tuhan, sudah memiliki pikiran perasaan Kristus, bagaimana taunya? Apa sih parameternya? Ini Bapak Ibu. Lukas 6:45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembenaran hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita sudah memiliki pikiran perasaan Kristus? Gampang kan? Sehari-hari di kerjaan, di pelayanan, di keluarga,
Ketika ada yang jenggol engkau, responmu apa? Yang keluar apa? Ih, gimana sih ini orang nih? Lagi jalan-jalan santai, tiba-tiba dipotong, bluk. Emosi. Di kerjaan, tiba-tiba idenya diambil orang, marah-marah. Atau di pelayanan, cuma masalah gara-gara salaman, atau tidak ditegur, atau tidak dijawab, marah-marah. Berarti yang keluar bukan pikiran dan perasaan Kristus kan? Kalau yang keluarnya baik, kalau yang sudah ada di dalamnya adalah baik, maka yang keluar baik. Kalau kita mau lihat gudang laptop, maka yang keluar apa? Ya laptop. Nggak bisa dari gudang laptop, saya mau beli mangga. Nggak ada mangga di gudang laptop tuh Bapak Ibu ya. Gudang laptop ya keluarnya laptop, gudang buah-buahan keluarnya buah-buahan. Jadi yang ada di sini hati, pikiran Kristus, sifat Kristus, ya keluarnya perkataan Kristus. Kalau yang keluarnya bukan perkataan Kristus, ya belum sepenuhnya. Jadi tetap masih penuh, kita perlu isi terus. Makanya itu pelajaran seumur hidup. Ya, kadang-kadang kita kan masih responnya masih marah. Memang nggak apa-apa, memang manusiawi, teman-teman, Bapak Ibu, Saudara. Makanya kita perlu baca setiap hari supaya terus diisi. Bapak Ibu, musuh kesatuan itu apa sih? Kalau kita bilang we are one, kita bersatu. Musuhnya apa? Perbedaan? Perbedaan itu bukan musuh, Bapak Ibu. Tetapi ego. Ego kita itu yang menjadi musuh. Ya. Kalau kita semua sama, itu bukan bersatu, tapi seragam, robot. Robot diseragamin pakai baju seragam. Justru lewat perbedaan itu kita bisa bersatu. Tapi kalau kita masih punya ego, sangat susah untuk bersatu. Tadi dikatakan Yesus mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Itu berarti Yesus sangat mengasihi. Kasih itu apa sih kalau misalnya dalam hal ini yang kita ngomongkan, definisi kasih sangat luas ya. Tapi salah satu definisi adalah kasih itu adalah tidak egois, Bapak Ibu. Kalau Yesus egois, dia nggak akan mau mati buat kita. Yesus mati buat kita, itu untungnya buat Yesus apa sih? Buat Tuhan, nggak ada untungnya Bapak Ibu. Yesus mati menebus dosa kita, buat Tuhan itu sebenarnya tidak ada untungnya. Tapi karena kasihnya yang begitu besar, Yesus mati buat kita. Jadi itu semua buat keuntungan kita. Makanya kalau kita bicara kasih ya tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kepentingan orang lain. Kalau kita baca di Filipi 2, itu judul perikopnya ini Bapak Ibu. Judul perikop Filipi 2. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi merendahkan diri. Jadi perbedaan bukan musuh kesatuan, tetapi ego. Itu yang utama Bapak Ibu. Ego kita itu musuh kesatuan. Filipi 2, 3 dan 4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Banyak yang berkata, klise. Mana mungkin sih bisa memperhatikan kepentingan orang lain, tidak memperhatikan kepentingan sendiri. Itu kan sangat-sangat susah. Bicara sama melakukan bumi dan langit. Klise itu. Ya memang susah Bapak Ibu. Saya bicara begini, tapi saya sendiri juga masih belum bisa untuk lolos.
Tidak memperhatikan kepentingan sendiri, memperhatikan kepentingan orang lain yang utama. Ya, seringkali kita ketika dihadapkan dengan sendiri, pribadi, apa orang lain, kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Tapi karena ini firman Tuhan sudah ditulis, ya susah tapi bisa dilakukan, Bapak Ibu. Kenapa sih kita tidak tidak memperhatikan kepentingan sendiri tapi kepentingan orang lain? Tidak memperhatikan kepentingan orang lain tapi memperhatikan kepentingan sendiri. Ya. Karena ini Bapak Ibu, Filipi 2:21. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri bukan kepentingan Kristus Yesus. Ya, sebenarnya kuncinya ini. Kita nggak usah memperhatikan kepentingan orang lain dulu dah. Ketika kita memperhatikan kepentingan Kristus, maka otomatis kita memperhatikan kepentingan orang lain. Ya. Kalau kita cuma bilang, aduh, gue harus memperhatikan kepentingan Pak Han, kepentingan Heri, kepentingan Pak Marlon. Susah. Tapi ketika saya bilang saya memperhatikan kepentingan Kristus, maka saya bisa memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, pertanyaannya apa itu kepentingan Kristus? Kan katanya mesti memperhatikan kepentingan Kristus. Sebelumnya Bapak Ibu, saya bacakan, ini kan Filipi 2:21 ya. Sebentar. Kalau di Filipi 2 ayat 19 sampai 20, saya bacakan Filipi 2:19, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Jadi Paulus menulis surat dari penjara kepada jemaat Filipi. Jadi Paulus menulis, segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwamu. Ayat 20, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ya, jadi Timotius itu, Paulus menganggap Timotius itu yang sangat layak dikirim kepada jemaat Filipi. Karena sehati sepikir dengan Paulus dan memperhatikan kepentingan jemaat Filipi, Timotius ini. Masuk ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi yang Paulus maksud orang-orang lain itu bukan orang-orang luar Kristen Bapak Ibu, tetapi sama pekerja-pekerja, jemaat-jemaat, kemudian rekan-rekan Paulus. Tapi Paulus bilang apa? Semuanya tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Hanya satu, Timotius, yang memperhatikan kepentingan Kristus. Jadi memang dari dulu susah Bapak Ibu untuk memperhatikan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Tapi ternyata ada satu yang bisa, Timotius. Paulus mengakui. Yang lain itu mencari kepentingan sendiri, kecuali cuma Timotius nih, mencari kepentingan Kristus. Ya. Jadi walaupun susah, bisa dilakukan Bapak Ibu. Yang penting lihat kepentingan Kristus. Ya, nah sekarang balik. Jadi apa sih kepentingan Kristus? Bapak Ibu, Kristus sudah mati tadi kita sudah bahas. Kristus sudah mati untuk menebus setiap dosa kita. Ya, itu dulu. Nah, jadi sekarang kepentingan Kristus apa sih? Karena dia sudah mati, dia pasti mau untuk semua manusia sebanyak mungkin diselamatkan kan? Buat apa dia berkorban sampai mati di kayu salib? Ya untuk menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya. Jadi kepentingannya apa? Ya ini amanat agung Bapak Ibu. Matius 28, 19, 20. Pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka. Kemudian ajar mereka melakukan semua yang sudah kuajarkan kepadamu. Jadi bukan cuma pergi jadikan semua bangsa muridku, menginjil, tetapi ajar, mentor, komsel, komunitas. Ya, ini kepentingan Kristus. Ya. Membawa jiwa-jiwa yang terhilang menjadi murid, menjadi anggota kerajaan Allah. Ya. Nah, jadi kalau fokus kita mencari kepentingan Kristus, bukan kepentingan sendiri, otomatis
kita akan bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus, ke arah keserupaan dengan Kristus Bapak Ibu. Jadi otomatis buah-buah roh itu kasih, lemah lembut, damai sejahtera, sukacita itu pasti ada. Ya. Ketika kita memperhatikan, mencari kepentingan Kristus. Ya. Jadi kalau dibilang sulit memperhatikan kepentingan orang lain memang sulit. Tapi ketika fokus kita mencari kepentingan Kristus, maka pelan-pelan kita akan bisa. Bapak Ibu, filosofi Herzog. Ya, apa itu filosofi Herzog? Sebelum saya jelaskan, kita boleh lihat dulu klip yang satu ini ya. Boleh ditampilkan? Herzog ini sejenis landak, Bapak Ibu ya. Tapi apa itu filosofinya, nanti kita akan jelas. Kita akan sama-sama bahas. Sudah bisa ditampilkan? Ya. Everyone has heard stories of friendships, but no one has heard a story quite like this one. Emily and Sam didn't know each other that well, but Emily made sure to express her feelings. Yo, are you okay? Do you need any help? Is there someone I could call? How badly are you hurt? You're bored! Emily was embarrassed, but she was mostly disappointed that she saw Sam's true colors since he didn't help her up. But there was much more than she thought.
Emily and Sam knew that they were different, but that didn't matter. They only cared about what was on the inside, not the outside. Tes. Mereka berdua beda ya. Yang satu lumpuh, yang satu bisu tuli. Tapi karena awalnya mereka tidak tahu, salah paham. Begitu jatuh, kenapa tidak ditolong sih? Kan tinggal ditolong. Tapi ternyata dia memang tidak bisa bangun untuk menolong. Dan ketika mereka bisa menerima perbedaan itu, mereka bisa berkawan. Ya, jadi perbedaan bukan musuh kesatuan Bapak Ibu. Itu baru hal fisik. Tapi kalau kita semua di sini sekarang Bapak Ibu, yang paling terasa apa? Perbedaan karakter, perbedaan sifat. Ya, itu yang bisa membuat kita ribut, bukannya bersatu. Ya. Saya dan istri sangat beda. Istri itu intim dominan. Saudara. Saya stabil cermat. Tahu sendiri kan Bapak Ibu ya? Intim udah intim rame, dominan lagi. Saya stabil udah diem, tidak dominan lagi. Ya sering ribut lah, saudara. Tapi ketika respon kita saling menerima, saling membutuhkan, kita bisa jalan. Dalam pelayanan, sama. Pahan dominan, saya stabil. Pak Yoni stabil. Teman-teman Bapak Ibu pikir kita tidak pernah ribut? Ribut Bapak Ibu, konflik, ya Pahan ya. Kadang-kadang kalau lagi tegangan tinggi, sama, gitu. Tapi setelah itu, ya sudah, responnya kita selesaikan. Oh ternyata memang begini yang benar. Ternyata memang kadang Pahan memang ngomong keras, benar. Tapi ternyata memang kadang-kadang Pak Yoni yang benar, kadang-kadang saya yang benar. Jadi kita saling menerima. Ya pasti di pelayanan lain juga begitu ya, di Asia, di SPK apalagi. Ya, sering begitu. Nah, masalahnya perbedaan itu mau kita terima, kita bisa bersatu, atau malah tetap dijadikan bahan untuk konflik. Tapi ketika kita bisa menerima, kita saling membantu, kita bisa bersatu. Nah tadi balik ke filosofi Herzog Bapak Ibu. Ya, Herzog itu sejenis landak di Kanada. Ya, jadi pada suatu musim dingin di Kanada, dinginnya sangat-sangat ekstrim. Nah, banyak binatang yang mati kedinginan. Nah, jadi sekelompok landak ini, mereka tinggal di gua, sama kedinginan, saudara. Jadi ketika kedinginan, biasanya responnya bakal dingin. Saling mendekat supaya hangat. Tapi masalahnya mereka punya duri. Jadi ketika dekat saling menusuk tuh, aduh sakit. Jadi mereka luka. Ketika luka, mereka, aduh udah jangan dekat-dekat. Akhirnya mereka memutuskan untuk jauh. Nah ketika jauh, kedinginan lagi saudara. Sehingga mereka hampir mati. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk mendekat lagi. Jadi dengan luka-luka kecil yang ada, mereka terima, tapi mereka bisa saling menghangatkan. Itu filosofi Herzog. Nah komunitas kita seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita bilang we are one, kita mau bersatu dalam menjangkau visi kita 2023, menjangkau jiwa-jiwa. Ketika kita sama-sama bergerak dalam komunitas, aduh kok si Amrin begini ya, gak nyaman deh gue sama dia. Dominan banget, egois banget. Aduh Harry begini ya, gak bisa terima inputan, dibilangin dikit, ngotot. Aduh si ini kok begini, aduh si ini kok gak mau kerja ya, malas ya. Semuanya dilimpahin gue yang kerja sendiri. Kalau itu sudah kita jadiin luka-luka buat kita, pecahlah saudara. Tapi ketika kita mau menerima, oh ya saya luka tapi sedikit. Saya luka sama dia sedikit, tapi saya mau menerima, saya mau mengampuni, saya mau sama-sama bergerak, menjangkau.
Bersatulah kita. Ya. Jadi perbedaan bukan musuh, tapi ego kita. Ketika kita meruntuhkan ego kita, mencari kepentingan Yesus, maka kita bisa bersatu. Ya, slide terakhir. Yakobus 3, 16, 17. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, ini apa? Ego lagi Bapak Ibu, egois. Iri hati, mementingkan diri sendiri. Ada, kacau lah semua ribut, semua mau menang sendiri. Udah gitu pasti ada timbul perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Ya. Jadi balik lagi bagaimana respon kita, bagaimana kita mau mematikan ego kita mencari kepentingan Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, perbedaan bukan musuh kami Tuhan, tetapi ego kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap kami Tuhan, kami mau merendahkan diri seperti Kristus Tuhan. Kami mau menjadi hamba Tuhan, dan kami mau mencari kepentingan Kristus Tuhan. Sehingga kami boleh mementingkan kepentingan orang lain Tuhan. Tuhan, kami mau bersatu Tuhan, sehingga kami bisa melakukan amanat agungmu Yesus. Yaitu jadikan orang-orang jiwa-jiwa sekeliling kami menjadi murid-Mu Tuhan, dan membaptis mereka dan mengajar mereka melakukan apa yang sudah Engkau ajarkan kepada setiap kami Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami mau terus berjalan di dalam track-Mu, kami mau terus setia kepada Engkau Tuhan dan bergerak bersama-sama di dalam komunitas. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.